Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dengan Bunda dan Yanda yang telah meluangkan waktu, yang telah memberikan ekspresinya, yang telah memberikan perhatiannya untuk bersama-sama bertemu di dunia maya ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah sehingga mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bunda dan Yanda, izinkan saya memperkenalkan diri untuk supaya lebih chemistry, ya, dan tentunya kita akan lebih dekat secara emosional. Perkenalkan, nama saya Rina Nurdiana. Saya lahir di Garut 44 tahun yang lalu. Alhamdulillah dikaruniai 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat dan sedang bersekolah. Oh ya, riwayat pendidikan saya, ya, mungkin S1 saya di UPI Bandung ngambil jurusan bahasa Arab. S2 kemudian juga sama, saya mengambil jurusan bahasa Arab tetapi di UIN Sunan Gunung Jati. Dan sekarang saya sedang menempuh atau menyelesaikan disertasi S3 mengambil jurusan studi agama. Doakan, mudah-mudahan doa dari ayah bunda bisa memberikan support kepada saya untuk cepat menyelesaikannya. Ya, oh ya, gimana kabarnya Bun hari ini? Cerah, sehat, dan mudah-mudahan tetap energik dan semangat walaupun kita bertemu di dunia virtual, ya, tidak bertatap muka, tetapi kita masih serasa dekat walaupun kita duduk di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, di tempat pekerjaan masing-masing. Pada kali ini saya akan memberikan atau sharing, ya, tentu saya lebih suka menyebut sharing dan mengkaji beberapa masalah, terutama judul materi kami yang saya akan suguhkan adalah dukungan psikologi awal. Disebut dengan atau disingkat dengan kata DPA. Oh ya Bun, sepertinya memang enak sekali kalau kita sambil ngopi gitu ya. Kalau kita sambil menceritakan pengalaman-pengalaman Bunda dan Ayanda, ya, sangat asik sekali sebenarnya, ya, karena ini DPA ini adalah masalah-masalah yang selalu menjadi teman kita sehari-hari barangkali, ya, berbincang tentang permasalahan di rumah tangga, kegalauan hati dalam menyikapi situasi-situasi sulit, ya, atau riak-riak emosi yang sulit dikendalikan. Dan ini biasanya Bun, ini adalah merupakan makanan kita sehari-hari, ya, maupun di kelas, maupun di rumah kalau ada permasalahan, ya. Dan tentunya sebagai orang tua dan guru selalu dan mengalami fase ini. Ya, untuk supaya kita fokus, ya, mungkin Bunda membaca aturan mainnya, aturan tata tertib ketika kita sedang memberikan materi. Nanti saya kasih narasinya di WA, silakan. Ya, baik Bun, masuk ke dalam materi saja, ya, bahwa ada beberapa yang harus kita tekankan, yang harus kita kuasai dalam materi DPA ini, ya. Kadang kita Bun, ya, menghadapi masalah sulit ini sangat tidak sadar, ya, dan tiba-tiba memunculkan rasa tidak nyaman di hati, kegalauan di jiwa, kemudian akhirnya kita tidak kondusif dari berbagai situasi. Dan DPA ini, ya, dukungan psikologi awal ini cukup membantu dan sangat efektif, ya, membantu untuk mencegah
yang lebih buruk dan memberi peluang kepada orang tua maupun guru untuk mengembangkan kemampuan keterampilannya dalam mengendalikan atau mengatasi situasi-situasi sulit, ya. Pertanyaannya ya Bun ya, apa sih itu situasi sulit Bun? Ya. Bunda dan Yanda, kita sering mengalami situasi-situasi seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sadari nih di masa-masa COVID seperti ini luar biasa ya. Salah satunya contohnya misalnya Bun, kesulitan menjalankan peran orang tua ya di rumah. Masya Allah tuh ya, kesibukan yang luar biasa, Bunda mengajar daring, kemudian home visit juga, kemudian anak-anak di rumah harus didamping. Dengan masa pandemi ini belum finansial kita semakin ya tidak seperti keadaan normal ya. Kadang sempit, kadang mungkin tidak ada penghasilan tiap hari ya. Belum lagi misalnya yang Bunda dan Yanda sedang usaha, pelanggannya jadi berhenti atau hilang, atau usaha kita tidak maju, mandek gitu ya. Wah, luar biasa itu Bun ya. Kesulitan ini, situasi seperti ini merupakan situasi yang kita mau tidak mau kita harus bisa hadapi ya. Yang begitu pula kalau misalnya kehilangan pekerjaan ya, mengurus rumah tangga itu nggak berhenti-henti Bun. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, wah kita sangat lelah sekali ya. Itu. Nah, tentunya Bunda merasakan itu ya. Nanti di akhir saya akan memberikan sedikit pencerahan-pencerahan atau sedikit curhat ya. Bagaimana Bunda melewati masa-masa itu ya. Lanjut, apa kemudian reaksi ya yang muncul pada situasi itu? Kira-kira apa Bun? Kalau misalnya kita mengalami tekanan-tekanan di rumah tangga, tekanan di tempat bekerja, tekanan di lingkungan, kira-kira apa reaksinya? Ya, sudah kita perkirakan ya, reaksinya panik, kadang sedih, kecewa, marah, apalagi Bun? Kesal, gitu ya. Tentunya efeknya kan lelah juga Bun. Fisik itu, kelelahan fisik, imun menurun, daya tahan tubuh rendah ya. Dan ini tambah kalau kita tidak terampil ya. DPA ini sebuah keterampilan ya Bu. Akhirnya kita bingung, apa yang harus saya kerjakan? Nah, bagaimana saya menyesuaikan situasi seperti ini dengan lingkungan yang harus kita lalui ya. Terkait dengan itu tentunya Bunda ya dan Yanda sebagai manusia yang beragama. Nah, kembali ya, penguatan spiritual. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan galau, sebagai manusia yang beragama ya, itu satu sebenarnya. Ada fase di mana memang kita harus semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pondasi Bun ya, pondasi yang harus dikuatkan. Apa yang terjadi pada diri kita ya, masalah-masalah berat maupun yang ringan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahwa ini bagian dari takdir, bagian dari ujian, bagian dari yang membuat kita semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan ya. Kedua adalah muhasabah diri. Oh, mungkin sayanya yang kurang manage waktu. Oh, sayanya yang kurang perhatian. Oh, sayanya yang kurang memberikan banyak respon, banyak pemeliharaan dan lain sebagainya. Terus muhasabah diri sehingga kita tidak saling menyalahkan. Ya. Kemudian tentunya kalau dengan sesudah muhasabah diri maka menjalani situasi apapun itu ikhlas menjalaninya Bun. Ya. Tidak dengan keluh kesah Bun ya, kita kuat, daya tahan tubuhnya juga meningkat kalau kita berangkat dari keikhlasan ya. Al-Quran itu Bun sudah menggambarkan sifat-sifat manusia. Ketika manusia itu apa sih sifat negatifnya? Satu adalah banyak keluh kesah, dua cepat marah,
jahil atau bodoh, sukanya tergesa-gesa, ya Bu ya, Bun ya. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada sifat-sifat yang negatif. Tapi contoh sifat yang positif, juga ada. Ya. Allah memberikan potensi 2, yaitu fujuroha wa taqwa. Fujur itu kejahatan dan keburukan, ya memaknainya. Dan takwa itu indikatornya adalah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan syariat. Ya, itu yang diberikan Allah. Dan ketika datangnya potensi negatif dan potensi positif